M-shape dengan VS ergonomis. Kalau M-shape atau ergonomis, sekarang coba kita lihat bagaimana kalau suatu hari kita itu suka melihat dua macam gendongan ini. Yang satu gendongan tradisional, yang satu gendongan modern. Kita suka bingung, gendongan kamu kurang M-shape. Nah, kita sukanya bilang gitu. Tapi sebenarnya itu tidak tepat ya, teman-teman. Penggunaan istilah M-shape itu tidak relevan dan tidak sesederhana itu. Kenapa? Mari kita lihat ini ya. Ada satu sesi. Bagaimana kalau terjadinya seperti ini? Sebentar, suaranya belum saya keluarin ya. Kita sedang ada pekerjaan dan kita perlu untuk gendong anak supaya dia tetap aman, namun kita juga tetap bisa mengerjakan apa yang sedang perlu kita kerjakan, sangat perlu kita kerjakan. Salah satu contohnya ini sedang ngamuk, ya anak saya yang nomor 4. Nah, cara yang pertama adalah pakailah gendongan yang mudah dan cepat untuk dipakai. Seperti ini saya menggunakan gendongan yang sudah diikat sebelumnya dengan metode flat grip. Nah, gendongan ini berbentuk kantong dan saya bisa memakainya dengan cepat. Yang pertama tipsnya adalah ajak anak bicara ketika proses menggendong ini. Yang kedua, amankan posisi gendongannya. Tarik kain yang ada di bawah pantat anak. Ketika anak menjejak-jejakkan kakinya, maka kita melorot gendongannya. Kemudian anak punya. Setelah itu tetap tenang meskipun anak menangis dan coba alihkan perhatiannya misalnya pada orang lewat, pada burung, pada mobil. Tidak apa-apa, tapi teman-teman lihat tadi secara singkat adalah seorang anak yang sedang marah. Nah, dia marah sekali dimasukkan gendongannya kan. Nah, ketika anak kita ini marah, nah kita bilang, nak kamu nggak boleh gerakin pantat dan kakimu gitu. M-shape dong anakku, M-shape. Nggak relevan ya teman-teman ya. Kenapa? Anak kita itu bukan boneka yang harus disuruh dia bentuk badan, bentuk kakinya suruh begitu terus. Anak kita itu kayak gini kan, waktu kita gendong dia pada bagian dadanya aja, masa kita bilang, kakimu nggak boleh menggantung, kamu harus bentuk M. Itu anakku, ayo kamu M ya, M, pastikan M, nggak boleh gantung kiwir-kiwir gitu ya. Nah, kita tidak mungkin menggunakan kalimat itu sekali lagi tidak relevan. Kita menggendong anak itu adalah natural kita, itu adalah kebiasaan kita sehari-hari, dan kita sangat tidak perlu memaksanya dalam bentuk huruf M gitu ya. Tetapi kita perlu membuatnya ergonomis. Ergonomis supaya apa? Lihat bahwa dia punggungnya tetap tertopang, lihat bahwa kakinya bisa tetap bebas bergerak, dan lihat ketika dia marah dia tidak kejengkang ke belakang. Nah, ini adalah yang lebih relevan disebut dengan kata ergonomis. Kalau kita terus-menerus menggunakan kata M, kita akan sibuk memposisikan kaki anak M gitu ya. Itu tidak relevan. Nah, lihatlah bahwa kehidupan kita menggendong, kehidupan kita sehari-hari itu, kita perlu satu mengingat, kita harus terus-menerus mengingat satu kata, ergonomis. Karena ketika anak itu berada posisi ergonomis, dia berada pada posisi nyaman, maka dia akan, nah coba lihat kakinya bisa bergerak-gerak dengan bebas. Nah, kita tidak perlu membayangkan huruf M-nya. Kita cukup tahu bagaimana triknya supaya gendongan itu bisa ergonomis dan nyaman. Sehingga kita bisa menenangkan anak kita. Kita bisa membuatnya bekerja sama. Kita bisa membuatnya
nyaman di gendongannya, juga nyaman buat kita. Nah, seperti anak saya ini ya, akhirnya gendongan yang nyaman itu apakah bicara tentang MSIP semata? Tentu tidak. Gendongan itu terkait dengan banyak ilmu, terkait dengan banyak hal. Tetapi yang penting adalah hentikan menggunakan kata MSIP. Karena itu membuat kita membayangkan anak kita seperti boneka yang terus-menerus dalam bentuk M. Tidak ya, ingat, untuk IBW, sekali lagi untuk IBW, pastikan memakai kata ergonomis. Jadi kita menggendong ergonomis. Oke teman-teman, bisa dipahami kah edukasi singkat hari ini bersama IBW? Oke, menarik ya. Makasih Mbak Yo. Eh, Menarik banget. Ternyata Nah. memang sekarang itu ngomongnya ergonomis ya Mbak Yo. ya, ayo ini di pertanyaan ya, kita buka sesi live untuk pertanyaan di Canva ya. di canva.live. Silakan untuk sesi pertanyaan, kita akan diskusi di sini di Canva Live terkait dengan diskusi hari ini tentang MSIP vs ergonomis. Kita buat ruang untuk diskusi. Sudah ada 5 orang yang bergabung. Ini canva.live, lalu ketikkan kodenya 945639. Teman-teman yang di Zoom sini juga boleh bertanya. Silahkan, saya buka sesi pertanyaan. Satu pertanyaan dari yang ikut Zoom hari ini. Nah, ada pertanyaan dari Mbak Reni. Lalu posisi optimalnya bagaimana? Nah, posisi optimalnya bagaimana inilah kita akan bahas dalam sesi-sesi live IBW setiap minggu dalam Minggu Sehat IBW. Tapi supaya bisa ilmunya masuk, kosongkan dulu gelasnya, kosongkan dulu pikiran kita. Hapus dulu kata M dari pikiran kita. Kenapa? Kalau kita tidak menghapus itu satu kata itu, maka kita akan cenderung untuk membayangkan huruf M itu senantiasa. Ilmunya nggak bisa masuk. Ilmu tentang posisi optimal itu tidak akan bisa masuk. Betul sekali ya. Ini ada pertanyaan kedua. Kalau ke orang awam, apakah harus bilang ergonomis juga? Betul. Justru ke orang awam, teman-teman harus mengatakan ergonomis. Kenapa? Supaya dia tidak merasa gagal ketika dia menggendong anaknya dan anaknya nggak berbentuk M. Itu yang bikin kita ribut, apakah HIPSIT boleh, nggak boleh, NBC boleh, nggak boleh, karena kita terus-menerus dalam kepala kita membayangkan huruf M begitu terus, sehingga akhirnya kita MSIP mania gitu ya. Hati-hati, MSIP mania itu berbahaya untuk pikiran kita. Kenapa? Karena ilmu lain nggak bisa masuk. Bayangkan, kalau membuat pesawat hanya bisa cukup satu kata, Bapak Habibie nggak perlu sekolah ke Jerman. Ilmu itu untuk mencapai kata ergonomis tidak bisa cukup hanya dengan satu kata M, apalagi satu huruf M. Nah, nggak bisa. Kenapa? Karena ergonomis itu terkait dengan banyak hal, terkait itu dengan banyak sekali poin. Ya, kenapa? Karena anak kita bukan robot. Anak kita bergerak dengan fleksibel, bukan? Nah, oke. Oke, paham ya teman-teman? Nah, ini. Nah, lalu gendongan dikatakan gendongan ergonomis itu seperti apa? Nah, pastikan teman-teman ikut dalam acara bedah gendong berikutnya. Nah, tuh anakku sudah berisik. Anak yang digendong tadi sekarang berisik sungguhan ya. Nah, gendongan yang dikatakan ergonomis itu seperti apa? Mbak Ingrid akan banyak sesi live dalam minggu-minggu ke depan membahas tentang gendongan ergonomis itu seperti apa. Oke Mbak Yo, kalau bedah gendongnya ini kita bisa ngikutinnya di mana Mbak Yo? Biar bisa pantengin bedah gendong berikutnya nih Mbak Yo. Apakah di selesai acara
Minggu Sehat bersama IB atau bagaimana Mbak Yo jadwalnya? Sebentar ya, backsoundnya masih ribut. Ya buat ngikutin acara Bedah Gendong ini kan menarik banget nih Mbak Yo. Apakah kita harus mengikuti Minggu Sehat atau ada di event lain gitu di Indonesian Baby Wear fanpage? Betul sekali. Jadi yang pasti di Minggu Sehat IBW akan ada selalu sesi edukasinya. Itu yang pertama, 5 menit sampai 10 menit. Yang kedua, dalam setiap event IBW itu juga akan ada sesi-sesi bedah gendong. Jadi pendek-pendek tapi bedah gendong. Jadi ikuti semua sesi IBW baik di fanpage maupun grup IBW. Kalau di grup IBW akan ada edukasi-edukasi yang lebih dalam. Jadi pastikan teman-teman join di Facebook Groups IBW. Apa? Indonesian Baby Wearers ya, di fanpage dan di grup IBW. Oke,